Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada pemerintah untuk menjelaskan tentang rencana pengembangan sektor energi ke depan berkaitan dengan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam rangka penurunan emisi gas kaca sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan oleh Presiden. National Determined Contribution 2060, kita ketahui bahwa ada dorongan dan tekanan global melalui Paris Declaration untuk menurunkan gas rumah kaca dan salah satunya melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Pemerintah telah menyiapkan energi transition mechanism sampai tahun 2060 melalui target National Determined Contribution yang telah ditetapkan. Pemerintah juga telah menyiapkan roadmap transisi energi menuju perekonomian yang menghasilkan net zero emission pada tahun 2060. Dengan target ini, Indonesia akan menurunkan emisi hingga 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan dukungan internasional. Sementara itu, target-target yang sudah ada sebelumnya mencakup 100% rasio elektrifikasi, konsumsi per kapita 1.217 kilowatt per hour per tahun, serta 23% EBT dalam bauran energi nasional hingga tahun 2025. Pada tahun 2030 diharapkan penggunaan listrik sudah mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik. Selanjutnya mulai tahun 2031 tidak lagi pemakaian PLTD dan dimulainya penghentian pengoperasian phasing out PLTU secara bertahap dengan harapan pada tahun 2060 sudah tidak lagi PLTU batubara yang beroperasi. Green RUPTL, rencana usaha penyediaan tenaga listrik dalam jangka pendek, usaha pencapaian 23% EBT dalam bauran energi tahun 2025. Sejauh ini baru tercapai 13%. Dalam menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian SDM telah mendorong PT PLN untuk menetapkan Green RUPTL, rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2021-2030, pada tanggal 28 September 2021 yang jauh lebih hijau dari RUPTL yang pernah disusun sebelumnya, di mana target persentase EBT dalam bauran energi dinaikkan menjadi 52% pada tahun 2030. Untuk kurun waktu 10 tahun ke depan, persentase EBT akan didominasi oleh PLTA 25,6%, PLTS 11,5%, di mana tidak tertutup kemungkinan PLTB akan mengambil posisi yang disignifikan dengan dukungan teknologi yang semakin ramah dengan PLTS dan PLTB yang outputnya fluktuatif. Untuk mensukseskan program ini, pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam membangun EBT dan memperkirakan kepemilikan swasta akan mencapai 64% dari pembangkit yang beroperasi pada tahun 2030. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Pada Desember 2020 lalu, Presiden telah melakukan groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia di Kalimantan Utara. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan global market yang semakin menuntut produk-produk yang dihasilkan menggunakan green energy. Hal ini untuk menjembatani pencapaian perekonomian berbasis green teknologi yang akan segera menjadi menjadi tren global dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari perkembangan ini. Dari segi regulasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan telah diundangkan pada 29 Oktober 2021. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan pengenaan pajak karbon bagi orang pribadi atau badan penghasil emisi yang melepas batas yang ditetapkan. Pengenaan tarif pajak karbon ini ditetapkan paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen CO2e. Ketentuan ini akan merubah posisi PLTU dari pembangkit listrik paling murah menjadi pembangkit yang mahal, dan ketentuan ini akan berlaku mulai 1 April 2022. Pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di antara inovasi teknologi yang mendukung penurunan GRK ini adalah pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
dan kompor industri yang memanfaatkan energi listrik. Kendaraan listrik dan kompor listrik ini sekaligus diharapkan mengurangi impor BBM dan impor LPG. Salah satu alasan pemerintah mendorong pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah karena pemerintah juga sedang berupaya mengembangkan industri manufaktur baterai berskala besar di tanah air yang dengan memanfaatkan sumber daya mineral yang kita miliki dan sudah dilarang ekspornya untuk dioptimalkan nilai tambahnya di dalam negeri. Selain dapat dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baterai juga dapat dimanfaatkan untuk mengefisienkan pengoperasian sistem tenaga listrik dalam mendukung integrasi EBT ke dalam jaringan tenaga listrik. Skala pemanfaatan baterai untuk mobil listrik ini tidak kalah besarnya dengan yang digunakan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Saya sangat mengapresiasi kiat CNBC dalam mengangkat tema energi outlook, song-song energi masa depan, dan memberikan kesempatan kepada pemerintah mencapaikan program dan perencanaan ke depan dalam rangka mengoposisikan Indonesia sebagai negara industri yang mengoptimalkan pemanfaatan EBT. Dalam hal ini kita juga memposisikan Indonesia sebagai negara yang turut berpartisipasi mengurangi emisi gerakan rumah kaca untuk menurunkan suhu bumi hingga 1,5 derajat seperti yang dicita-citakan dalam Paris Agreement. Terima kasih. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.